Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada hari ini, Minggu 8 November 2020, dalam persekutuan bersama kita GKI Jemaat Kenyan Asa. Dalam masa pandemi ini kita masih beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Kita bersyukur di tengah kekacauan yang terjadi karena pandemi ini. Di seluruh dunia kita masih bisa beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita semua berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di tengah semua hiruk-pikuk kesibukan kami. Di hari Minggu ini kami meluangkan waktu kami. Seminggu sudah berlalu, Tuhan sudah menyertai setiap kami. Kami sungguh bersyukur buat semua yang sudah Tuhan berikan dalam minggu-minggu pekerjaan, aktivitas kami. Semuanya boleh terjadi dan berjalan dengan baik. Tiba saatnya kami untuk duduk diam, menyembah memuliakan nama-Mu dalam persekutuan kami di rumah masing-masing saat ini. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Apapun kondisi dan keadaan kami saat ini, kami mengetahui Tuhan, satu kerinduan kami Tuhan padamu, untuk datang beribadah memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, yang ada di rumah dimanapun saat ini kondisinya Tuhan, melaksanakan ibadah. Kami percaya Tuhan memberkati, menolong kami, melayakkan setiap kami Tuhan untuk datang ke hadirat-Mu, untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami datang lebih jauh, mohon ampun setiap dosa dan salah pelanggaran kami, agar semua yang kami lakukan di hadapan-Mu ini Tuhan berkenan, dan kami diberkati oleh Tuhan senantiasa. Berkati setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, kiranya Engkau memakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan persekutuan kami pada minggu pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama akan menaikkan pujian penyembahan kita dengan judul Allah yang Setia. Menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu,
yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kita nyanyikan lagi pujian ini bersama. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan tetap memuji Tuhan. Kali ini kita akan membuka buku kemenangan iman kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 33, Allah telah hantar kita. Sekali lagi dari buku pujian nyanyian kemenangan iman nomor 33, Allah telah hantar kita. Berteduh, inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Inilah hari indah, lambang perhentian kekal. Bila kami anugerah demi namanya Yesus, selamatkan dari dosa, tolonglah ya penebus. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Segala beban diserahkan dalam Dikau sentosa. Dekatlah pada kami yang membutuhkan
puji namamu dalam rumahmu ini, nyatakan kemuliaanmu. Bila kami rasa layang berhentian kekal, berilah kami rasa layang berhentian kekal. Moga Injil bawakan selamat dan penghiburan, anugerah tak terhingga yang cemar disucikan. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Tetapkan iman kami sampai di hadirat-Mu. Puji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengambil bagian di dalam persembahan pada pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu Saudara menjalankan persembahan mandiri masing-masing di rumah, dan kita akan memandu dari tempat ini. Kita sama-sama menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 277. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 277, Sentosa dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh. Oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Hai suara yang bersorak, terdengar olehku, nyanyian malak-malak nyata kepadaku. Sentosa dalam Yesus, berselamat sepenuh. Oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Sentosa dalam Yesus, tidak yang beri khawatir. Pencobaan dan dosa sudahlah tersingkir. Luput segala dosa, luput ketakutan. Tidaklah air mata
persembahan, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, nanti persembahannya bisa diantar ke gereja, ke pastori, ke kotak persembahan yang sudah disiapkan. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Pada Ibu Henda kami persilahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami pada saat pagi hari ini mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khususnya pada saat pagi hari ini ya Bapa, kami boleh memberikan persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati ya Bapa persembahan ini untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di jemaat kami. Kau juga memberkati kami dalam setiap usaha dan pekerjaan kami ya Bapa. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami senantiasa juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya persembahan ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Enda yang sudah membawa dalam doa persembahan. Saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Nanti Ibu Christina Natalia yang akan membawakan doa syafaat. Kami persilahkan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan dan kita menaikkan doa permohonan kita. Dan saya akan pimpin kita berdoa dan nanti di akhir doa kita akan sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Allah Bapa yang kami kenal, percaya dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus yang begitu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada dengan segala keberadaan kami di hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami lebih dalam doa syafaat kami mohon ampun atas segala dosa pelanggaran sudah kami lakukan yang menyakiti hati Bapa maupun hati sesama kami. Ya Bapa, pada saat ini kami mau bersatu hati dan tidak bosan dan henti kami berdoa ya Bapa untuk keadaan dunia saat ini, untuk keadaan Indonesia, bahkan di tempat di daerah di mana gereja Tuhan berada, atau di tempat di mana kami pada saat ini mengikuti ibadah online ya Bapa. Kami mau berdoa untuk keadaan situasi kondisi saat ini di mana masih dalam suasana pandemi yang mencekam ya Bapa. Bapa, kami percaya segala hal yang terjadi atas izin Tuhan. Karena itu sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami menyatukan hati kami ya Bapa. Kami memohon belas kasihan daripada Allah Bapa yang kami kenal dan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar sekiranya keadaan situasi dan kondisi yang ada saat ini Bapa boleh segera terkendali, bahkan boleh segera berlalu ya Bapa. Sehingga anak-anak Tuhan dan bahkan kami semua secara umum ya Bapa bisa beraktivitas kembali normal seperti sedia kala ya Bapa. Kami percaya hanya Tuhan yang mampu, hanya kuasa dan kasih Tuhan yang mampu mengendalikan keadaan ini ya Bapa. Karena itu kami menundukkan hati kami di bawah kuasa Tuhan yang dahsyat. Kami mohon agar supaya situasi pandemi ini segera berlalu dan terkendali ya Bapa. Kami berdoa mendukung para tenaga medis maupun yang menjaga pertahanan di negeri ini Bapa, yang berdiri di garis terdepan untuk menghadapi pandemi ini. Kami tidak bisa membantu mereka secara langsung, namun kami membantu mereka di dalam doa. Kiranya kasih sayang kemurahan Tuhan Yesus senantiasa menguatkan, meneguhkan, menjaga dan memelihara mereka, sehingga mereka juga dalam keadaan selamat, sehingga mereka juga pada saatnya kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga juga dalam keadaan selamat dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan dimanapun sekarang gereja Tuhan, walaupun belum dibuka semua, namun ada ibadah-ibadah pelayanan online, di mana saja nama Tuhan diberitakan, Injil Tuhan diberitakan ya Bapa. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, sehingga ada banyak jiwa-jiwa juga yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang ragu-ragu, jiwa-jiwa yang merasa dalam tanda tanya dalam mengikuti iman percaya mereka, tetap Tuhan Yesus teguhkan, tetap Tuhan Yesus kuatkan, sehingga mereka boleh mengalami satu perkembangan iman yang baik meskipun tidak datang ke gereja secara langsung.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk tugas tanggung jawab pekerjaan setiap jemaat Tuhan yang ada di GKI Ngenyan Asa khususnya. Tuhan Yesus memberkati, tetap membuka tingkap-tingkap langit, berkat Tuhan tercurah melalui tugas tanggung jawab pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami, bahkan bagi saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan di masa sulit ini. Kasih Tuhan juga senantiasa menyertai dan membuka jalan bagi mereka. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat Tuhan, dan kami berdoa juga untuk kesehatan pelayan-pelayan Tuhan, Bapak Gembala beserta keluarga, BPJ dan seluruh jemaat Tuhan yang ada. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan sukacita, imun tubuh yang kuat untuk menghadapi teristimewa pelayanan-pelayanan di masa pandemi ini Bapak. Tuhan pakai kehidupan mereka luar biasa. Dengan berkat nama Tuhan Yesus, mereka boleh terus melayani Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lansia, yang anak-anak kecil dalam masa pertumbuhan, anak-anak, remaja, pemuda yang dalam masa pendidikan, dan berdoa juga untuk ibu-ibu yang pada saat ini dalam keadaan hamil. Semuanya ada dalam kendali dan penyertaan Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi, memampukan yang bekerja, Tuhan berkati, dalam masa tua Tuhan berkati, dalam masa pertumbuhan Tuhan sertai, dan dalam masa pendidikan Tuhan menyertai sampai mereka sukses semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami yang jauh dari sempurna ya Bapa. Namun kami persembahkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, bahwa hidup kami bergantung penuh kepada kemurahan, kuasa dan perkataan Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan sempurnakan doa dan permohonan kami ini dengan segala kekurangannya, biar Tuhan sempurnakan, sebab Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kami ya Bapa, jauh sebelum kami mengungkapkannya kepada Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa, mengucap syukur dan menaikkan syafaat kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk Ibu Kristina yang sudah membawakan doa syafaat kita bersama-sama pada pagi hari ini. Saatnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Siti Maria, Sarjana Pendidikan. Sebelumnya kita akan mengiringinya dengan satu lagu dari Kemenangan Iman, nomor 199, Kemenangan Iman nomor 199, barang siapa dengar kabar masyurkan. Siapa dengar kabar masyurkan, seluruh dunia ini ada ampunan. Orang yang berdosa Yesus sayangkan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau, mari barang siapa mau. Jangan lagi tangguh, marilah lekas, daripada dosa sekaranglah bebas. Cuma Tuhan Yesus boleh beri lepas, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita
kita jemputkan Engkau. Mari barang siapa mau, barang siapa mau teguh perjanjian, barang siapa mau selamanya tahan. Mari terima selamat yang diberi Tuhan. Mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, kabar selamat ini berilah padanya. Allah Bapa kita jemputkan Engkau. Mari barang siapa mau. Di Tuhan, kami silakan kepada hambanya, Evangelis Siti Maria. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Dan bahkan kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan pada saat ini. Kami boleh sama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, agar kami boleh mengerti, bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa dan ucapan syukur kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Sepanjang 1 minggu boleh kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Dan bahkan kita bersyukur juga pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, pada minggu yang lalu kita sudah bersama-sama belajar tentang siapakah itu gereja. Dan kita tahu bahwa gereja itu adalah kita semua. Kita yang sudah menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang sudah bertobat, kita yang sudah lahir baru, kita yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan minggu yang lalu juga kita sudah belajar dan mendengar tentang dasar-dasar berdirinya gereja, yang salah satunya adalah kehadiran dan karya Roh Kudus. Sehingga kita sudah banyak mendengar tentang berbagai karya Roh Kudus. Dan pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan kita mau kembali belajar tentang Roh Kudus, khususnya tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Jemaat Tuhan, ada banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Namun pada kesempatan ini, kita akan mempelajari 3 di antaranya, yaitu yang pertama, peran Roh Kudus yang menolong kita untuk menemukan kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk menemukan kebenaran. Kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah jemaat Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa Roh Kudus yang harus memimpin kita kepada kebenaran? Apakah kita tidak bisa menuju kebenaran itu dengan sendirinya? Jawabannya adalah ya, kita tidak bisa. Kalau kita lihat firman Tuhan yang kita baca tadi, pada ayat-ayat yang sebelumnya, ada banyak hal yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan kita sampai kepada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, sebenarnya masih banyak hal yang mau aku katakan, tapi sekarang semua itu belum bisa kamu tanggung. Maksudnya apa? Maksudnya Tuhan sangat tahu sampai di mana pengetahuan, kemampuan murid-murid Tuhan Yesus dalam memahami apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Bahkan firman Tuhan katakan di ayat yang ke-13 tadi, bahwa apa yang mau Tuhan sampaikan itu adalah hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal yang belum terjadi. Hal-hal yang terjadinya itu adalah ketika setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu, murid-murid pada saat itu pemahaman mereka belum sampai ke sana. Nah, demikian juga dengan kita semua pada saat ini. Pemikiran dan pemahaman kita terhadap pemahaman atas firman Tuhan itu juga terbatas. Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, setelah kita membaca, kadang kita sampai kita bingung. Atau mungkin ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita merasa tidak mendapatkan apa-apa, atau kita merasa tidak mengerti. Nah, itu adalah bukti bahwa kita semua memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan hanya dengan kekuatan dan mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin kita boleh pintar dan cerdas dalam hal-hal yang lainnya, tetapi itu semua tidak bisa kita andalkan untuk menemukan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Sama seperti pujian yang berbunyi, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Kebenaran firman Tuhan ini adalah isi hatinya Tuhan. Masa kita yang bukan apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa, mau coba-coba untuk menyelami pikirannya Tuhan, mengerti isi hatinya Tuhan hanya dengan kemampuan kita sendiri? Pasti kita nggak bisa. Kalau kita menerima surat yang dari manusia saja, kadang kita masih butuh bantuan untuk mengerti maksud dan tujuan dari surat itu. Demikian juga ketika kita baca surat yang dari Tuhan, otomatis kita juga butuh Tuhan sendiri yang campur tangan untuk menolong kita mengerti apa yang ditulis, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita. Nah, jemaat Tuhan, intinya adalah Tuhan tahu keterbatasan murid-muridnya. Demikian juga Tuhan tahu keterbatasan setiap kita. Kalau dulu murid-murid bisa langsung bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apa maksud perumpamaan yang kau sampaikan? Atau Tuhan, apa maksud perkataanmu tadi? Tapi sekarang Tuhan Yesus tidak bersama kita secara fisik. Oleh sebab itu, Roh Kudus datang dan melanjutkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus menolong kita agar kita bisa menemukan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Kemudian kita lihat juga di dalam Ibrani pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Firman Tuhan mengatakan bahwa waktu tidak menentukan seberapa besar, seberapa jauh pemahaman kita. Firman Tuhan jelas katakan di sini, mungkin dari segi waktu seharusnya kamu jadi pengajar, tapi kok malah sampai sekarang masih harus diajarkan hal-hal yang dasar. Jadi di sini kita tahu bahwa seberapa lama waktu, seberapa lama kita jadi Kristen, seberapa lama kita bertobat, bukan hanya itu yang menentukan seberapa jauh pertumbuhan rohani kita, menentukan seberapa baik pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Tetapi apa yang menentukan? Yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan, bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita izinkan Roh Kudus untuk mengajar kita, memberikan hikmat buat kita, sehingga kita boleh menemukan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan, lalu kita merasa, wah, saya mendapatkan hal yang baru. Wah, firman Tuhan ini sangat menguatkan saya. Firman Tuhan menegurkan saya. Firman Tuhan mengubah saya. Kita jadi tahu bahwa itu bukan karena kemampuan kita dalam berpikir, dalam menyelidiki firman Tuhan, atau bahkan itu juga bukan kemampuan dari orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi itu semua hanya oleh karena pekerjaan Roh Kudus, oleh karena Roh Kudus yang bekerja memimpin kita kepada kebenaran, sehingga kita boleh menemukan dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, mari kita izinkan Roh Kudus berkarya, bekerja di dalam kehidupan kita.
Mari kita lembutkan hati kita untuk kita diajar oleh Roh Kudus, agar kita semua boleh semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya peran Roh Kudus yang kedua, yaitu Roh Kudus menolong kita untuk mengingat kebenaran. Roh Kudus menolong kita untuk mengingat kebenaran. Dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jemaat Tuhan, pekerjaan Roh Kudus tidak hanya berhenti sampai ketika kita tahu dan paham, tetapi Roh Kudus juga bekerja untuk terus-menerus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima itu. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, pasti kita mengalami masalah demi masalah, tantangan demi tantangan. Bahkan setelah kita memutuskan untuk ikut Yesus, rasanya seperti malah semakin banyak ujian dan pencobaan yang harus kita alami. Nah, di masa-masa sulit inilah kita semakin melihat bagaimana Roh Kudus bekerja untuk menolong kita. Roh Kudus yang mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan, Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, dan kebenaran firman itulah yang akan menguatkan dan menghiburkan setiap kita. Kemudian hal yang perlu kita tahu juga bahwa ketika kita bertobat, kita tidak langsung menjadi orang yang sangat baik. Kita tidak langsung tiba-tiba menjadi orang yang tidak lagi berbuat dosa. Karena ketika kita bertobat, memang Tuhan sudah mengubah status kita dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Tetapi perasaan kita, kehendak kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita itu tidak langsung berubah. Tapi kita harus berjuang bersama dengan Tuhan untuk terus berproses semakin serupa dengan Tuhan, mengikuti kehendaknya Tuhan. Makanya ketika kita bertobat, kalau kita dulu adalah misalnya orang yang suka berbohong, bergosip, memfitnah, maka setelah kita bertobat, kita tetaplah orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal tersebut. Tetapi bedanya adalah kalau dulu sebelum kita bertobat, kita bisa dengan tenang melakukan dosa-dosa tersebut. Tetapi ketika kita sudah bertobat, kita sadar bahwa itu salah dan kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima. Dan kebenaran firman Tuhan itu yang akan menolong kita agar kita bisa melawan keinginan kita untuk jatuh lagi dalam dosa yang sama. Jadi jemaat Tuhan, disinilah kita bisa melihat pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita semua punya momen, punya waktu di mana kita lemah. Kita lemah karena mungkin tantangan dan persoalan dalam kehidupan kita. Atau kita semua punya masa di mana kita berpotensi untuk jatuh lagi di dalam dosa-dosa lama kita. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita, bukan kelemahan-kelemahan kita itu. Tetapi yang sekarang menjadi fokus kita dan yang mau kita percaya dan imani adalah kita punya Roh Kudus yang akan menolong kita. Roh Kudus yang akan terus-menerus mengingatkan kita akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga karena pertolongan Roh Kudus itu kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi jemaat Tuhan, kita tahu bahwa Roh Kuduslah yang menolong kita agar kita sebagai orang-orang percaya bisa senantiasa taat kepada Tuhan, kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita agar kita bisa jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang terus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan yang kita terima. Kemudian bagian yang terakhir, peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Selain Roh Kudus menolong kita untuk menemukan kebenaran, Roh Kudus menolong kita untuk mengingat kebenaran, dan yang ketiga yaitu Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu.
Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada setiap kita, kuasa agar kita mampu menjadi saksi. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, dan Roh Kudus yang akan juga memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi saksinya Tuhan. Kalau bicara tentang bersaksi, mungkin ini adalah salah satu hal yang sulit kita lakukan. Karena seringkali kita merasa kita tidak layak. Kita merasa kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak pandai bicara, kita tidak punya latar belakang yang baik mungkin, dan sebagainya. Tetapi coba kita lihat kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Siapa mereka sebelum mereka jadi murid Yesus? Mereka juga memiliki latar belakang yang bisa dikatakan tidak menjanjikan. Ada yang nelayan, ada yang pemungut cukai dan sebagainya. Jadi sebagai manusia mereka sama dengan kita. Mereka punya banyak alasan juga untuk mengatakan, saya tidak mampu menjadi saksi, saya tidak bisa bersaksi. Dan kemudian kalau kita lihat juga mereka adalah orang-orang yang baru ikut Yesus. Jadi sebelumnya mungkin mereka tidak punya banyak pengetahuan tentang siapa itu Mesias, siapa itu Juru Selamat. Bahkan kalau kita lihat pekerjaan mereka sebelum ikut Yesus, pekerjaan mereka juga tidak menunjukkan kalau mereka orang-orang yang pandai bicara, tidak menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Tetapi justru karena segala macam kekurangan dan keterbatasan mereka itulah kita bisa melihat nyatanya pertolongan Roh Kudus, nyatanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Mereka yang dulunya tidak mengerti dan tidak mengetahui kebenaran, Roh Kudus yang mampukan mereka, Roh Kudus yang tolong mereka untuk menemukan kebenaran, Roh Kudus yang bekerja menolong mereka untuk melakukan kebenaran itu. Bahkan Roh Kudus juga yang memberikan kuasa agar mereka semua mampu untuk bersaksi. Kemudian luar biasanya kita melihat pekerjaan Roh Kudus juga di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang takut, Roh Kudus yang berikan keberanian. Orang-orang yang merasa tidak layak, Roh Kudus akan terus meneguhkan lewat firman-firman Tuhan. Bahkan kalau kita merasa kita tidak pandai berkata-kata, Roh Kudus mampu untuk pakai kata-kata sederhana yang kita sampaikan, kata-kata kita yang penuh dengan keterbatasan untuk menggerakkan hati orang, untuk membuat orang bertobat. Roh Kudus mampu untuk melakukannya. Saya teringat apa yang dialami oleh Yunus. Kesaksian atau khotbah seperti apa sih yang Yunus sampaikan sampai orang-orang di Niniwe bisa percaya kepada Allah? Dalam Yunus pasal 3 ayat yang keempat dan kelima, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang-orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Jemaat Tuhan, hanya kalimat sederhana yang Yunus sampaikan. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Bahkan tidak sampai 10 kata yang Yunus sampaikan. Tetapi apakah itu berhasil? Kita melihat bahwa kata-kata sederhana yang Yunus sampaikan itu berhasil. Karena apa bisa berhasil? Tentu saja bukan karena kemampuannya Yunus, bukan karena latar belakangnya Yunus, pokoknya bukan karena dirinya Yunus. Tetapi kita percaya bahwa semua itu karena pekerjaan Roh Kudus yang memampukan Yunus untuk menyampaikan kebenaran. Roh Kudus yang berikan kuasa kepada Yunus, Roh Kudus yang menggerakkan hati orang-orang di Niniwe sehingga mereka bisa percaya kepada Allah. Kemudian khotbah Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita lihat dari ayat 14 sampai ayat 40. Semuanya berisi tentang khotbahnya Petrus. Kita pernah membahas ini. Bagaimana Petrus yang dulunya seorang yang pelin-pelan, bahkan cenderung penakut,
sampai dia 3 kali menyangkal Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja dalam dirinya, Petrus mampu untuk bersaksi. Petrus dengan penuh keyakinan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kita lihat hasilnya dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Orang-orang menerima perkataannya itu, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kenapa khotbah Petrus berhasil? Sekali lagi tentu bukan karena siapa Petrus atau apa kemampuannya Petrus, tetapi semua karena pekerjaan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada Petrus sehingga Petrus mampu untuk menyampaikan kebenaran, sehingga Petrus mampu untuk bersaksi. Nah, jemaat Tuhan, demikian juga dengan kita. Siapapun kita, apapun kekurangan kita, keterbatasan kita, kita mampu untuk jadi saksi. Kita mampu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sudah kita terima, yang sudah kita alami. Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang berperan, Roh Kudus yang bekerja untuk menolong kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Mungkin kita tidak harus berkhotbah di mimbar. Kita tidak harus bersaksi dengan penginjilan ke orang-orang tidak percaya di pelosok-pelosok mungkin. Tapi kita bisa mulai bersaksi dari di mana kita ada. Dari bersaksi di rumah dengan orang-orang di rumah, keluarga kita, bersaksi kepada rekan-rekan di tempat bekerja kita, bersaksi dengan teman-teman kita, orang-orang di sekitar lingkungan kita. Kita bisa mulai dengan hal-hal yang sederhana, menceritakan pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita rasakan setiap harinya, khususnya di masa pandemi ini. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Kita semua pasti merasakan pertolongan Tuhan, pribadi lepas pribadi selama masa pandemi ini. Sampaikanlah itu, ceritakanlah itu kepada orang-orang di sekitar kita. Itu adalah kesaksian kita, bagaimana kita sampaikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita alami. Dan percayalah bahwa Roh Kudus yang akan bekerja memampukan kita, Roh Kudus yang akan memberikan semua yang kita butuhkan untuk kita bersaksi. Jemaat Tuhan, demikian kesimpulan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita tahu bahwa banyak peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan semua peran-peran itu memiliki tujuan untuk menolong kita agar kita semua bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, mari beri diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Mari beri diri kita agar Roh Kudus bisa berkarya melalui kita. Mari izinkan Roh Kudus untuk menolong kita. Menolong agar kita menemukan kebenaran, menolong kita untuk mengingat kebenaran, menolong kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Demikian kebenaran firman Tuhan buat kita. Kiranya setiap kita boleh mengalami pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kami punya Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu mengerti, memahami setiap kami. Dan kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami sudah mendengar tentang pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bapa, setiap kami yang sudah mendengar firman ini, kami mau beri diri kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami mau biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri kami, sehingga setiap kami boleh terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus mampukan kami, agar kami boleh semakin mengerti dan memahami firman-Mu, agar kami boleh senantiasa mengingat kebenaran firman-Mu, dan bahkan yang lebih penting lagi, agar kami boleh menyampaikan, boleh membagikan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima. Sehingga setiap kami, kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bahkan lebih lagi boleh memuliakan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari jelang siang ini. Kita menaikkan suatu pujian kita bersama untuk Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Doa tutup sekaligus doa berkat kami persilahkan kepada hambanya Evangelis Siti Maria Anggreni SPD. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam ibadah kami. Kami percaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, semuanya hanya oleh karena campur tangan dan pertolongan daripada Tuhan. Dan kami serahkan setiap apapun yang telah kami lakukan dalam ibadah kami, doa-doa kami, pujian kami, bahkan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Bapa yang di surga, dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati pendidikan, pekerjaan, bahkan masa depanmu. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan penuntunan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita sampai kepada waktunya Tuhan datang untuk menjemput setiap kita saleh-salehnya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita pada hari ini, pengumuman untuk hari ini di hari Minggu 8 November 2020. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah terlibat di dalam pelayanan, dalam bagian kita mengambil pelayanan di kategori pelayanan Badan Pengurus Jemaat. Hari ini yang sudah menyelesaikan pelayanan, kita bersyukur sudah menyelesaikannya. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan. Dan pengumuman yang kedua kami sampaikan untuk minggu yang akan datang, tanggal 15 November 2020, untuk mempersiapkan diri dari rekan-rekan perkarya mengambil bagian dalam pelayanan minggu pagi seperti yang kita laksanakan saat ini. Kemudian yang ketiga kami sampaikan juga pengumuman untuk anak-anak yang sudah mengikuti kelas bimbingan untuk baptisan, untuk mempersiapkan diri mengikuti baptisan yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 22 November tahun 2020 atau hari Minggu tanggal 22 November tahun 2020. Nanti untuk tempat dan metode pelaksanaan akan maksud kami akan dijelaskan, diarahkan langsung oleh Bapak Gembala dan asisten Gembala. Itu. Kemudian yang keempat, kita tetap dukung doa untuk Pilkada Kabupaten Kutai Barat tanggal 9 Desember 2020. Sudah ada 2 pasangan calon yang saat ini akan melaksanakan mengikuti pemilihan umum kepala daerah ini. Kita berdoa untuk siapapun yang terpilih nanti, kiranya Tuhan yang memakai mereka. Kita percaya suara rakyat adalah suara juga yang Tuhan kehendaki terjadi bagi kabupaten kita Kutai Barat. Terus kita dukung doa untuk pilkada di tempat kita boleh aman, damai, dan tetap dalam lindungan kuasa Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu Saudara untuk tetap mengikuti atau mematuhi protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Rajin mencuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer jika bepergian, kemudian menjaga jarak,
dengan orang lain serta menghindari kerumunan. Semoga kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, tetap dalam keadaan sehat, dalam sukacita, dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan saja. Salam sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.